Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Asnayanti, NIM 200-660, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 mengenai doktrin pertumbuhan berimbang dan konsep pertumbuhan tidak berimbang. 1. Doktrin pertumbuhan berimbang. A. Arti pertumbuhan berimbang. Pertumbuhan berimbang berarti pembangunan berimbang antar industri manufaktur dan pertanian. Keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen dengan industri barang modal, keseimbangan antar sektor dalam negeri dan sektor luar negeri, sektor ekspor dan sektor impor, keseimbangan antara overhead sosial dengan overhead ekonomi. Singkatnya, pembangunan yang berimbang mengharuskan adanya pembangunan serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi, sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan yang berfungsi meningkatkan penawaran barang. Dan sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Jika semua industri dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga kerja yang diserap akan lebih banyak. Doktrin pertumbuhan berimbang didukung oleh Rosenstein-Rodan, Ragnar Knox, dan Arthur Lewis. B. Penjelasan teori. Rosenstein-Rodan adalah ekonom yang pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Anggapannya yang utama adalah produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi yang berbeda dengan produk marginal privat atau PMP. Dan jika kelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada tidak direncanakan bersama. Menurut Norse, lingkaran kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang akan memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi jika lingkaran itu dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini adalah mensinkronkan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri. Dan inilah untuk mencari titik terangnya. Hasilnya adalah perluasan pasar secara menyeluruh. Orang-orang yang bekerja dengan peralatan yang lebih banyak dan lebih baik pada sejumlah proyek komplementer dan satu sama lainnya akan menjadi pembeli. Kebanyakan industri yang melayani konsumsi massal merupakan industri komplementer, dalam arti bahwa industri menyediakan pasar bagi industri lain dan saling menunjang. Cara melakukan hal ini adalah pendirian serentetan pabrik-pabrik baru secara serentak yang dirancang sedemikian rupa sehingga dari sudut penawaran dapat memanfaatkan secara penuh ekonomi eksternal dan saling isi, dan dari sisi permintaan dapat memanfaatkan saling mengisinya pasar. Dan ringkasannya menurut Lewis yaitu, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antar industri dan pertanian, serta antar produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. C. Kritik terhadap doktrin pertumbuhan berimbang. 1. Peningkatan biaya. 2. Tidak menaruh perhatian pada penurunan biaya. 3. Masalah lainnya. Sekalipun negara terbelakang mampu untuk mendirikan industri-industri baru, sejumlah masalah lainnya mungkin akan timbul jika industri baru didirikan. Permintaan akan produk-produk dari perusahaan yang ada akan berkurang dan akan membuatnya tidak menguntungkan.
4. Gagal sebagai teori pembangunan. 5. Melebihi kemampuan negara terbelakang. 6. Disproporsi faktor. 7. Kelangkaan sumber. 8. Anggapan keliru mengenai hasil yang meningkat. 9. Gumpalan modal bukan hal pokok bagi pertumbuhan. 10. Pertumbuhan berimbang bukan hal yang pokok bagi induced investment. 11. Tidak mempertimbangkan perencanaan. 12. Konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan pada negara maju. 13. Kelangkaan dan kemacetan mendorong pertumbuhan. 2. Konsep pertumbuhan tidak berimbang. Teori pertumbuhan tidak berimbang adalah lawan dari doktrin pertumbuhan berimbang. Menurut konsep ini, investasi dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satupun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam kuantitas sedemikian besar melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja, agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Konsep pertumbuhan tidak berimbang dipopulerkan oleh Hirschman, yang berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian sesuai dengan strategi yang ia rancang sebelumnya adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang. Menurutnya, investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Ketika proyek baru dimulai, mereka mengambil ekonomi eksternal yang diciptakan oleh proyek sebelumnya dan menciptakan ekonomi eksternal baru yang dapat dipakai oleh proyek selanjutnya. Dalam praktek, kebijaksanaan pembangunan ekonomi harus bertujuan sebagai berikut. 1. Mencegah rangkaian investasi konvergen yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak daripada yang diciptakannya. 2. Mendorong rangkaian investasi divergen yang menciptakan ekonomi eksternal lebih besar daripada yang diambilnya. Keterbatasan teori pertumbuhan tidak berimbang yaitu sebagai berikut. 1. Kurang perhatian pada komposisi, arah, dan zat pertumbuhan tidak berimbang. 2. Mengabaikan perlawanan. 3. Di luar kemampuan negara terbelakang. 4. Kekurangan fasilitas dasar. 5. Kekurangan mobilitas faktor. 6. Timbulnya tekanan inflasi. 7. Dampak kaitan tidak didasarkan data. 8. Terlalu banyak penekanan pada keputusan investasi. Pertumbuhan berimbang versus tidak berimbang. Kedua teori pertumbuhan ini menyangkut sederetan investasi dalam aktivitas yang saling menunjang. Keduanya membutuhkan perencanaan negara. Agar keputusan investasi dapat dilaksanakan dan dapat mengambil manfaat dari sifat saling menunjang tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi antar sektor swasta dan pemerintah dalam suatu negara terbelakang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai doktrin pertumbuhan berimbang dan konsep pertumbuhan tidak berimbang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.